Hai Potators, apa kabar? Aku harap kalian baik-baik saja. Dan untuk pembacaan kali ini, aku ingin membacakan mengenai kisah cinta segitiga kalian ya. Bagaimana perasaan dia ke kamu? Kemudian gimana rasa dia kepada pasangannya. Kita akan ambil dari emosinya aja ya. Kita wakili dari emosinya. Ke kamu dan ke pasangannya. Actually, aku akan lebih membahasnya lebih ke kamu dan dia. Jadi, untuk pasangannya kita hanya cukup tahu aja ya. Oke, teman-teman, aku melihat ada sisi agresif dari dia ke kamu dibandingkan dia ke pasangan sahnya. Ya, jadi jujur aja aku tidak akan membahas ini. Untuk pasangan sahnya di sini aku akan buka sedikit saja ya. Hubungan mereka itu ya terkait tapi dingin. Terkait tapi dingin. Terkait tapi dingin. Oke. Kita akan lihat di sini ya. Terkait tapi dingin. Sama-sama barengan sih, ya masih stay sama-sama. Namun aku melihat tidak ada sisi romansa ya. Di sini mereka sama-sama punya ego yang tinggi. Mungkin ada masalah yang sama-sama nggak mau ngalah, dan aku ngelihatnya kedepannya mereka hubungannya dingin, nggak maju nggak mundur. Kalau dibilang makin cinta nggak juga, dibilang benci nggak juga, gitu. Di sini mereka kayak sibuk masing-masing dengan kegiatannya ya, sehingga aku bilangnya sih ya namanya rumah tangga, romansa rumah tangga itu jadi kurang. Sementara dia ke kamu tuh lebih kayak beringas gitu ya, lebih kelihatan shiningnya. Kita bilang, apakah rasanya dia dengan pasangan? Three of Swords, mati rasa ya. Ini sekilas pembacaan dia ke pasangan, karena aku nggak mau terlalu ngulik-ngulik dia gimana ke pasangannya. Ini cuman sekilas aja aku lihatkan. Oke, sekarang kita akan masuk ke pembacaan dia dan kamu, aktor dan aktris utamanya dalam kisah cinta segitiga. Kita lihat ya, hubungan dia sama pasangan di sini sudah sangat dingin dan udah terlalu banyak sakit hati. Kalaupun alasan kenapa sih kalau misalnya sakit hati dia tuh kok kayak nggak pergi aja gitu, nggak pisah aja, jawabannya adalah di sini sih gimana ya? Masih gengsi. Masih gengsi. Dan aku lihat segala keputusan untuk pisah itu sebenarnya ya mereka nggak tahu ya apakah suatu saat bisa mesra lagi atau enggak. Jadi mereka tuh kayak ngejaga dulu supaya ya nanti kalau misal disarankan untuk pisah ya berpisah, tetapi lihat kondisi dulu gitu ya. Ini udah aku jawab ya teman-teman, jadi jangan nanya lagi kenapa ya kok dia nggak pisah aja. Berpisah dengan menikah itu beda sama kayak pacaran teman-teman. Menikah itu ribet, apalagi sudah punya anak. Yang nggak punya anak aja kadang-kadang masih stay, takut sama keluarga, ya mungkin nunggu keluarganya restu dulu mungkin. Karena kalau aku pribadi ya aku tidak akan menyia-nyiakan hidupku hanya untuk dengan status menikah takut cerai gitu. Daripada di rumah tuh udah pintunya udah misah. Oke? Buat apa? Aku nggak mau menghalangi jodoh. Kalau misalnya dia jodohnya dengan orang lain ya sudah, kan gitu. Kita juga dengan orang lain. Di
Di sini ada kartu Four of Pentacles, Ace of Swords, dan ada kartu The Chariot ya. Alasan dia selalu terus datang ke kamu dikarenakan dia bilang hanya kamu the only one. Dia sepertinya tuh kayak nggak nyaman ya kalau seandainya suatu saat dia pisah dari kamu. Ada perasaan kayak nggak nyaman. Aku lebih bilang tuh kayak ada sikap ketergantungan sih ya, ketergantungan yang sangat sama kamu, sehingga dia tuh bilang kamu tuh miliknya, the one and only ya. Sebetulnya dia juga belongs to family gitu, belongs to family-nya, tapi entah kenapa di hatinya tuh ada rasa spesial, sehingga dikala dia hilang arah, dikala dia lagi bete, dikala dia lagi butuh orang untuk mendengarkan, ya ada kamu gitu di sini. Kemudian aku akan buka lagi. Ada kartu Eight of Swords, kemudian ada kartu Two of Swords, ada kartu Seven of Pentacles. Untuk saat ini, apakah ada pikiran di dia untuk bisa bersama dengan kamu? Saya lihatnya dia lebih kayak belum memutuskan apapun karena dia masih mau melihat kelanjutannya. Masih mau melihat kelanjutan dia. Dia belum bisa memutuskan karena terkait dengan kinerja, dengan hidupnya dia. Mungkin hidupnya dia itu masih belum bisa memberikan sesuatu yang lebih sama kamu, sehingga ya mungkin dia masih belum bisa meninggalkan pasangannya, ya kan? Kemudian di sini dia tuh kayak mager gitu loh. Kalau aku udah pernah menikah, masa aku menikah lagi sih? Males gitu loh. Terus di sini ada kartu Four of Swords, Four of Wands, dan Ten of Swords. Dia ada rasa kekhawatiran ya teman-teman. Kan dia sudah pernah gagal nih dalam berumah tangga. Atau dia sekarang tuh ya kita nggak tahu prosesnya tuh apakah sudah cerai ataukah masih sama-sama atau belum pisah secara resmi, mungkin belum ada biaya atau apa, ngurusnya ribet. Nah, ada kartu Four of Swords di sini. Aku bilangnya kalau misalnya ada kartu Four of Swords itu kayak dia pesimis sama dirinya sendiri, takutnya ketika menikah tidak bisa membahagiakan dirimu. Kan kalau menikah itu sama aja dengan tanggung jawab. Nah, kalau seandainya dia sendiri di sini dengan si pasangannya aja udah gagal atau udah merasa lelah, udah merasa capek, bagaimana dia bisa membahagiakan dirimu? Masih kayak merasa aku nih produk gagal loh. Aku belum bisa menikah sama kamu. Ada kartu Ace of Cups, Queen of Wands, dan ada kartu Knight of Swords. Kalau kamu tanya rasanya dia bagaimana sih dari perasaan, aku ngelihatnya sih dia sangat berambisi sama kamu ya. Dan kalau misalnya kamu pergi, dia pun akan siap untuk ngejar kamu. Tetapi ya kamu tahu sendiri, mengejarnya itu karena memang dia pengen sama-sama dengan kamu. Kalau untuk menikah sih aku rasa masih belum ya. Ya biasanya dia akan menjanjikan seperti harapan, iya nanti kita akan menikah, kita nanti akan ini, kita akan bisa sama-sama kok. Kayak gitu-gitu loh. Kayak energinya tuh kayak ngegantolin kamu aja. Saat ini perasaannya dia tuh juga lagi galau ya teman-teman. Aku ngelihatnya pikirannya itu juga lagi nggak bisa berpikir yang berat, dikarenakan di sini dia nggak tahu nih pergerakan dia ke depannya kayak apa. Kita bicara mengenai masa depan aja deh. Nah, masa depannya itu di sini terkait dengan uang. Apakah aku tuh bisa mencukupi diriku secara pribadi dulu nggak sih? Karena Knight of Pentacles ini uangnya secara pribadi
secara diri sendiri. Secara diri sendiri aja dia juga masih baru mau berjuang. Terus gimana dia mau menghidupi dirimu? Yang ada takutnya jadi suami benalu atau istri benalu gitu loh. Kita punya kartu Page of Cups. Yang pasti di tahun 2023 ini dia tuh makin lengket sama kamu sebetulnya ya. Tetapi di sini dia masih belum bisa ready untuk serius ya, dalam arti ikatan. Kita akan cek di sini teman-teman untuk siapakah orangnya, siapakah orang dengan cinta segitiga kamu ini. Kita akan lihat ada kartu Beware. Orangnya mungkin seorang yang pencemburu ya, dan dia lagi lagi konsentrasi banget sama pekerjaan. Dan di sini kayak sekarang dia berpikir money is everything. Tuh, aku ngelihat kayak hidupnya itu penuh dengan pikiran, besok itu aku harus gimana. Banyak stres yang disebabkan oleh diri sendiri. Ini di luar dari masalah kamu ya. Banyak patah arang atau sakit hati. Dan di sini ada kartu Queen of Heart ya. Sosoknya itu jadi kayak mudah emosi gitu loh. Tapi kalau mau marah dia juga marahnya halus, marahnya dalam. Beda kan kalau marah cewek sama marah cowok tuh kayak apa? Gitu, teman-teman. Yang pasti aku tidak bisa menjamin kalau selama dia di sini stability-nya dia aja masih awut-awutan, maka akan sulit bagi dia untuk bisa menikah dengan dirimu. Ya, di luar dari masalah kalian, ya dia punya masalah yang lebih berat. Di sini jika kalian memang terpisah, tidak bertemu atau jarang bertemu, energinya di sini sangat kangen kok sama kamu. Kamu tuh di tahun 2023 ini ya, dia tuh kayak ngubah kamu tuh jadi yang kecil, energinya kecil jadi besar banget. Mungkin bisa dibilang lebih dari pacar, lebih dari istri, lebih dari suami gitu. Dan di sini ketika dia lihat sesuatu yang indah-indah, dia akan teringat tentang dirimu. Terutama dia kalau lihat bunga, ya, misalnya dia keluar, dia pasti kayak ngerasa kayak kamu tuh ada di sampingnya gitu loh. Energi cintanya tuh sebetulnya kita mencintai seseorang itu unlimited ya teman-teman. Tetapi kondisi dan keadaan itu yang kadang-kadang membuat kita tuh enek gitu. Wah, orangnya nggak datang-datang. Wah, orangnya ini. Tapi kita nggak pernah tahu. Tiba-tiba truk, gue mau ketemu sama lo. Di sini kita ada kartu passion. Terus di sini ada kartu optimis. Ya. Untuk kisah cinta segitiga kalian ya teman-teman, jangan lupa untuk selalu berpikir positif dan segala macam keyakinan kamu akan membawa kamu ke suatu hal yang romantis. Walaupun kisah ini adalah kisah yang memang dilarang ya, sebetulnya tidak diperbolehkan. Ya, tetapi aku tidak bisa tidak bisa membacakan hal jelek jika kartunya memang di sini berbicaranya baik. Dan kalau aku lihat di sini sedetik ini dia masih ada energi positif untuk bisa mencintai kamu. Dan jujur aja orang ini kangennya setengah mati, bahkan sangat bergairah dengan diri kamu. Pengen rasanya meluk, cium, atau ya pegang tangan kamu lah. Harus ada sentuhan fisiknya. Oke, kita akan lihat bagaimana akhirnya dan kapan sih sebenarnya dia akan benar-benar bersih dari status dengan yang lain. Kita akan lihat ya, kapan dia akan benar-benar bersih dari atau berpisah dengan resmi dari pasangannya. Ada kartu The Sun di sini teman-teman. Ini akan ada jawabannya. Walaupun masih sisinya 50%. Ini sudah dipikirkan kok. Jadi ya aku bisa bilang sih antara bulan
Kita nggak bisa bilang harus tahun ini ya teman-teman. Aku hanya bisa bilang bulan Agustus atau di bulan April gitu ya, paling dekat April ya, antara April sampai dengan Agustus lah. Boleh percaya boleh enggak, kalau misalnya memang kamu merasa pembacaanku benar ya diafirmasikan saja. Kita lihat lagi di sini untuk inisial orang yang kita bacakan, dan jika memang tidak muncul inisialnya nggak usah ragu, karena ini hanya untuk ya nggak mungkin 26 inisial aku bacain semua alfabet ya. Kita punya 24 atau 26 sih, aku lupa. Ada A, X, O, R, M, S, W, U, F, L, Z, dan T. Jika ini nama panggilan atau nama panjang, bisa segera diafirmasikan. Terima kasih yang sudah ikut readinganku di Potato Tarot. Semoga hari kalian menyenangkan. See you!